Persiapkan 5 hal ini saat saham turun dan IHSG berpotensi crash. Selamat datang di pasar saham. Sejak tahun 2021 hingga April 2022, pasar saham terlihat sangat hijau. Banyak yang naik signifikan bahkan mencapai harga tertingginya. Tapi, apa kabar saham setelah libur lebaran usai? Sejak tanggal 9 Mei 2022, harga saham banyak berguguran. Sebut saja saham dengan bobot terbesar di IHSG, seperti BCA, BRI, Goto, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi saat ini, apakah IHSG akan crash seperti tahun 2020? Apalagi ada mitos di pasar modal dengan istilah sell in May and go away. Jika ditanya kepada Mimin, apakah pasar saham akan crash? Mimin tidak tahu secara pasti, bisa iya, bisa tidak. Satu poin penting yang perlu diingat, jangan menebak arah pasar, tapi siapkan antisipasi untuk kemungkinan terburuk. Nah, di video ini, Mimin mau sharing beberapa tips yang bisa kamu persiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Pertama, evaluasi jenis saham di portofolio. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah cek kembali saham yang dimiliki. Apakah saham yang ada di portofolio termasuk jenis defensif atau agresif stock? Maksud dari defensif stock adalah saham yang punya fundamental baik, rutin bagi dividen dan harga cenderung stabil. Artinya meski terjadi crash, kecil kemungkinan harga turun lebih dari 50%. Hal itu berbeda dengan agresif stock, yang merupakan saham dengan fundamental kurang baik, tidak bagi dividen, dan harganya naik turun dengan cepat. Saran pertama yang bisa Mimin sampaikan adalah pastikan kamu memiliki defensive stock dan mengurangi agresif stock. Memang, dalam kondisi normal tidak menjadi masalah jika kamu mempunyai agresif stock yang banyak. Tapi apabila terjadi krisis, kamu akan lebih tenang jika memiliki defensive stock di portofolio. Ini tidak hanya berbicara soal harga yang turun, karena jika terjadi krisis, hampir semua saham akan turun juga. Tapi, poin pertama ini lebih menekankan tentang mental dan psikologi, supaya kamu lebih tenang sehingga bisa berpikir rasional. Kedua, harus punya cash. Poin kedua adalah kamu harus punya cash. Saat memasuki bulan Mei, sebaiknya kamu memiliki sisa cash di portofolio yang bisa digunakan untuk membeli saham. Artinya sangat tidak disarankan jika seluruh uangmu berada dalam bentuk saham. Tentu saja, cash akan digunakan untuk membeli saham apabila pasar menawarkan kesempatan yang menarik. Ingat, kamu hanya bisa mendapat harga sangat diskon saat terjadi krisis, bukan saat harga saham terbang tinggi. Tapi, jika saat krisis kamu tidak memiliki cash, bagaimana kamu bisa membeli saham? Lalu pertanyaannya, berapa banyak uang cash yang perlu disediakan? Menurut Mimin, setidaknya kamu perlu memiliki 30% uang cash di portofolio. Uang tersebut nantinya akan digunakan secara bertahap dan tidak sekaligus. Nah, apabila persentase uang yang kamu miliki terlalu kecil, tentu saja tidak akan berdampak besar terhadap total portofoliomu. Poin ketiga, jangan pakai margin. Poin ketiga yang perlu kamu ingat adalah jangan memakai dana margin. Kenapa? Karena kita tidak tahu harga saham akan turun sejauh mana. Apabila hanya turun 10%, mungkin kamu masih tenang. Tapi, bagaimana jika turun hingga 50%? Apakah kamu masih bisa tidur nyenyak kalau sahammu nyangkut dan dibeli dengan dana margin? Pada akhirnya, kamu harus terpaksa menjual saham dengan posisi rugi dan membayar bunga margin. Kamu harus selalu ingat bahwa pasar saham penuh dengan ketidakpastian. Jangan kita memperbesar lagi resiko di instrumen ini dengan resiko yang kita sadari, yaitu bunga dana margin. Masih lebih baik kamu tidak membeli saham saat harga turun, dibanding memaksakan membeli saham dengan uang pinjaman. Poin keempat, tidak perlu terlalu banyak dengar berita. Poin keempat yang ingin Mimin sampaikan adalah kamu tidak perlu terlalu banyak mendengar berita. Saat harga saham berjatuhan, pasti akan banyak berita negatif di sosial media yang seakan-akan menjadi alasan dari penurunan harga tersebut. Hal itu sangat wajar
karena media akan terus mencari topik yang sejalan dengan kondisi market. Dari sosial media, kamu bisa mendapat banyak informasi. Tapi, dari sosial media juga, kamu bisa menjadi takut dan khawatir. Sebagai contoh, saat terjadi krisis di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, apakah ada berita positif terkait pasar saham? Sebaliknya, saat harga saham terbang signifikan di akhir tahun 2020, apakah ada berita negatif tentang saham? Mimin pribadi lebih percaya dengan hasil analisa pribadi dibanding hasil analisa yang ada di sosial media. Membedah laporan keuangan sendiri dan mengamati pergerakan harga jauh lebih bermanfaat bagi Mimin dibanding mendengar isu di media sosial. Memang sih, analisa Mimin tidak selalu benar, tapi aktivitas tersebut membuat psikologi dan mental menjadi tenang. Saat harga saham berjatuhan, kita tidak perlu khawatir. Poin kelima, perketat money management. Poin kelima ini merupakan inti dari strategi dalam menghadapi harga saham yang berjatuhan. Bagaimana money managementmu akan menentukan sejauh mana kamu bisa bertahan dari krisis yang ada. Money management tidak selalu sama dengan uang yang banyak. Memang sih, semakin banyak dana yang dimiliki akan membuatmu semakin leluasa. Tapi, hal itu tidak menjamin banyak orang juga yang meski dananya besar, tidak bisa menang terhadap penurunan harga saham. Mimin berpendapat bahwa jauh lebih penting memiliki money management yang baik dibanding sekedar metode analisa yang hebat. Satu contoh nyata dari pentingnya money management yang bisa kamu lihat dari kisah Pak Lo Keng Hong dengan saham bumi. Dari yang awalnya nyangkut, LKH masih bisa keluar sebagai pemenang. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama, itu bukan hal mudah, mengingat saham bumi pernah turun hingga 50 perak. Berdasarkan analisa Mimin, LKH berhasil profit dari saham ini bukan hanya karena punya analisa yang hebat, tapi money management yang baik. Bahkan beliau masih bisa membeli saham bumi di harga terendahnya, yaitu Rp50. Coba bayangkan, jika uang LKH sudah 100% di saham ini saat harganya masih tinggi. Artinya saat harga turun ke angka 50, LKH sudah tidak memiliki dana cadangan. Hal itu tentu berbeda dengan kenyataan yang terjadi, di mana LKH masih terus membeli saham ini hingga di angka Rp50, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Artinya, LKH masih memiliki uang meski saham bumi berada di angka terendah. Kita kembali ke pembahasan awal. Money management seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi penurunan harga? Mimin pribadi punya strategi dengan beberapa poin berikut ini. 1. Fokus saja pada 1-2 saham untuk average down. Jangan terlalu banyak karena dana kamu bisa cepat habis. Kedua, jangan terlalu sering average down. Kamu perlu mengatur titik entry dari setiap penurunan harga. Banyak cara yang bisa dilakukan, baik itu secara nominal penurunan, persentase, harga wajar, dan lain-lain. Ketiga, antisipasi kemungkinan terburuk apabila harga saham terus turun. Artinya, kamu sebaiknya masih memiliki sisa uang untuk average down sekalipun harga saham turun lebih dari titik terendahnya selama ini. Keempat, tentukan nominal pembelian yang tetap untuk setiap average down. Hal ini bertujuan agar jangan sampai kamu terlalu serakah dan membeli dengan jumlah yang besar. Nah, sebagai informasi, pembahasan detail tentang money management sudah pernah Mimin bahas di e-book The Stock Market dan Strategi Nabung Saham. Apabila kamu merasa butuh informasi tambahan tentang materi ini, mungkin 2 e-book itu bisa membantu. Untuk info pembelian, silahkan WA ke nomor yang tercantum. Demikian pembahasan tentang 5 hal yang perlu dipersiapkan saat harga saham rontok. Semoga video ini bisa memberi pengetahuan kepada kamu, sehingga bisa keluar sebagai pemenang saat harga saham kembali pulih. Ingat, saat saham turun drastis, sebenarnya ada kesempatan yang ditawarkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri mengambil kesempatan itu, atau jangan-jangan hanya menjadi penonton saja? Tetap semangat ya! Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Thank you.